Yo, welcome back to my channel, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam sejahtera buat kita semua, bro, Bray, and Sista. Jadi kali ini saya mau bakalan nge-share atau namanya nge-review nge-share sih sebenarnya pengalaman kemarin saya tuh nyari-nyari gadget gitu kan, laptop. Sebenarnya sih buat istrinya, karena dia kerja ngajar di sekolah internasional gitunya, dan sekarang harus online gitu ngajarnya. Di laptop saya dulu teh Axio RW, kebayang baterainya teh udah nggak ada, terus layarnya udah menghitam gitu, udah LCD-nya udah kena, layarnya udah menghitam, terus keyboardnya kadang error gitunya, kadang mencet apa aja lah gitu. Nah, saya cari-carilah laptop. Sebenarnya sih banyak kan laptop baru gitu, kayak Asus, Acer, dan yang lainnya. Nah, saya belum pernah coba. Kalau Acer saya pernah coba. Acer apa ya? Udah pernah gitu. Nah, kalau MacBook saya belum pernah. Kebetulan saya udah ada budgetnya 3 jutaan. Udahlah, saya coba MacBook gitu. Apakah si laptop ini teh compatible buat kerja desain gitu. Nah, inilah laptopnya gitu, bray. Saya cari di ya itulah forum jual beli gitunya. Karena kalau ke toko BEC nya meureun hargana lumayan gitu lah, bray. Di toko online saya belum berani gitu. Ini tipenya MacBook Pro tahun 2008-an. Tahunnya juga udah lamanya, 10 tahunan yang lalu gitu. Dulu teh kalau denger harganya 12 jutaan, sekarang udah mulai terjangkau lah harganya 3 jutaan mah. Kalau kalian pengen beli MacBooknya, banyak lah yang harganya 3 jutaan. Saya beli teh ini 3 jutaan. MacBook Pro tahun 2008. Sebenarnya mah kayaknya udah di update nya. Kayak RAM, ini OS-nya masih OS Yosemite versi 10.5. Nah, sebenarnya udah lama pisan gitu nya. OS-nya juga udah ketinggalan jauh gitu. Tapi layarnya 15 inci, LED 2008, prosesor 2,4 GHz, Intel Core 2 Duo, memori RAM 4 GB-an. Gitu. Nah, untuk grafik dia pakai Nvidia GeForce 1400 256 MB gitu loh, bray. Yang saya tahu mah dia tuh udah di upgrade, nggak tahu RAM-nya gitu di upgrade. Kalau nggak salah mah harddisknya yang 120 pakai SSD kalau nggak salah. Saya juga nggak terlalu ngerti lah masalah ini mahnya gitu loh, bro. Untuk si barangnya teh mulus gitu, bray. Barangnya mulus gitu ya, kotor-kotor lah ya, kotor pemakaian. Overall barangnya mulus, nggak ada cacat-cacat dikit gitu si layar. Terus untuk masalah speaker ge oke gitu, bray. Nggak berember. Lihat di internet banyak yang si speakernya teh udah ber gitu nya. Kalau speakernya udah full gitu, kalau menurut saya masih oke aja. Ini speakernya udah masih oke. Wifi pakai TP-Link. Nah, saya juga nggak tahu ini TP-Link teh emang bawaan dari sana atau gimana. Nah, ini untuk speakernya, bro. Nah, kayak gitu. Speakernya menurut saya nggak tahu ya, buat kalian yang udah lebih ngerti gitu. Menurut saya mah speakernya masih oke aja gitu loh, bro. Nah, untuk baterai kita lihat baterai itu mananya. Nah, untuk baterai cycle count-nya 5. Nah,
Saya juga pernah lihat di YouTube ada yang Seikokonnya berapa gitu, ratusan atau sampai berapa gitu kan. Nah, ini Seikokonnya saya beli itu kemarin 4, kalau salah 3 mungkin, entah di reset atau memang this is aslinya gitu nya. Mungkin ini aslinya atau di reset, kalian lebih tahu lah nya. Tapi ininya kondisinya oke-oke aja, normal, ampernya segini ya. Kalian lebih tahu kayak gimana sih, tulis aja di kolom komentar gitu loh bro. Nah ini teh udah diinstal Microsoft Office yang tahun 2011an kalau nggak salah. Bekerja dengan baik lah nya, keyboard segalanya. Kekurangannya si OS nya udah ketinggalan, jadi kalau kalian mau install teh minim gitu nya, minim yang support entah Corel, Photoshop, Adobe. Yang saya tahu paling kita cari apa alternatif Corel misalkan Inkscape kalau nggak salah kan ya, ada tuh. Ini juga harus di upgrade, tapi saya tuh malesnya kalau takutnya saya upgrade nanti ada crash apa gitu loh, entah itu micnya entah itu apanya gitu, pasti ada crash merenya. Sawai di upgrade, namun paling mentok di apa ya, di El Capitan kalau nggak salah, atau di Catalina atau Sierra, bisa nggak, saya juga nggak ngerti. Hampir semuanya nggak support gitu di sini kalau kita mau install ini. Beberapa sih support, bisa kayak WA ataupun apa gitu support. Nah untuk hal yang saya butuhkan buat istrinya itu Zoom. Nah Zoom udah keinstall, Zoom masih support buat ini. Zoom masih bisa buat nge-zoom, masih support lah buat kalian yang online gitu, harus online, masih support gitu loh bray. Ya untuk desain saya masih trial tes 6, belum nemu caranya paten gitu nya, belum nemu caranya. Kita masih pakai yang trial sih. Sebenarnya banyak sih tapi bingung oke nginstalnya, lebih ribet gitunya kalau Mac mah dibanding Windows. Selama ini saya pakai Windows, lebih ribet. Tuh untuk dipakai kerja desain sebenarnya masih oke gitu. Si Mac mah kalian juga pasti tahunya Mac mah si kualitasnya, namun minim untuk software updatean. Kalian harus pintar-pintar aja cari software yang oldest version gitu, versi yang terlama gitu ya. Oke lah walaupun terlama, tapi kalau masih bisa dipakai kerja oke aja gitu loh bray. Tapi pintar-pintar karena memang susah nyari versi lama teh gitu loh. Tuh smooth kan kalau pakai Mac mah, padahal yang AI 2016 kan nyaman sih kalau pakai desain, kalau pakai ngedesain gitu. Hari iya mah MacBook mah bisa wae pakai ngedesain, tapi nyata versinya harus yang terlama, yang support ke support ke OS nya. Terus kalian kan pasti sering pakai Corel, nah saya juga shock gitunya kan. Saya baru tahu karena Korea mah baru bisa tuh tahun-tahun sekarang 2019 sampai baru sekarang tuh 2020 gitu ya. Itu pun versi terbaru Mac-nya gitu. Mac ya harus Mac yang terbaru. Minimal meureun 2017 menurutnya atau 2012 pun bisa enggak tahu saya juga. Koreanya harus yang MacBooknya harus yang terbaru, itu pun baru sekarang. Jadi merenan pemakai Mac mah lebih banyak pakai AI sama
mungkin InSpatch banyak gitu loh bray. Terus yang kalian nggak bisa pakainya eta Corel, Adobe harus pakai versi yang terlama, terus SketchUp. Nah saya juga masih nyari gitu SketchUp. Ada inti nama saya beli Mac teh buat istri saya buat kerja itu online. Kalau orang-orang kayak saya mah harusnya laptop yang garang gitunya karena kerjanya pasti hampir sampai bisa nyampe 4 jam 5 jam duduk di kursi teh, di meja teh ngedesain teh baru kumaha. Kalau pakai Mac mah riskan gitu bray, riskan baterainya kan kalian pasti tahu baterainya cepet habis gitu. Terus softwarenya minim nantinya, hal yang ya kalian tahu lah Mac kayak gimana, crash-nya gitu, LCD-nya kayak gimana, riskan gitu kalau dipakai manteng. Harusnya pakai laptop preman gitu lah ya, udah ke desain mah. Jadi buat anak desain mah cocok aja, namun harus pakai Mac yang lebih mudahan gitu loh bray. Tapi secara logika kalau pakai Mac yang muda gitu 2017 atau 2012 ke depan ke atas gitunya tetap aja riskan karena lebih ibaratnya mah sekarang ini lebih ini berat atau lebih tebal. Nah ke depannya merenan ya kalian banyak barang-barang baru tehnya lebih tipis lebih ini gitu kan, jadi kan lebih riskan. Terus yang saya tahu teh kan yang terbaru mah sampai RAM-nya tuh nggak bisa di-upgrade gitu. Jadi patennya segitu kalau RAM-nya 5 GB gitu nya ibaratnya 8 GB ya udah segitu gitu. Jadi kalau buat kerja office mah atau kantoran dikit-dikit kayak Zoom atau online atau FaceTime kayak gimana gitu kan fine-fine aja. Buat desain sebenarnya bisa, tapi ya eta riskan ajeng apa sih ibaratnya mah sempit gitu si ieu teh. Tapi bisa aja, tapi harus pakai MacBook yang terbaru. Namun tetap aja sama aja riskan. Yang baru oke pasti banyak kelemahannya gitu. Pada pasti barang pasti punya kelemahan gitu loh bray. Jadi kalau desain mah minimal Asus satunya atau ya minimal iyalah atau PC we atau gitu. Nah nanti beli si laptop yang kecil gitu yang kayak transformer gitu kan, Asus transformer yang itu yang bisa jadi iPad gitu buat presentasi tapi kerjanya tetap di rumah gitu. Kalau saya kedepannya pasti kayak gitu, kemudian saya pasti beli PC yang garang gitu, terus beli Asus transformer atau yang kecil-kecil buat presentasi atau buat lihat-lihat desain kita lah gitu loh bray. Buat revisi dikit mah oke, tapi ngedesainnya pakai PC menurut saya gitu sih, saran saya mah kayak gitu. Saya juga kedepannya pasti kayak gitulah. Jadi Apple bisa, namun riskan dan harus beli beli Mac yang terbaru juga sama pasti ada kelemahan, pasti riskan. Oke dipakai kuli mah gitu, kasar namanya pakai kuli mah sampai 5 jam 6 jam mah riskan lah lebar gitu. sekali ada masalah kan servisnya lumayan gitu loh bray. Benernya nantinya ya segitulah palingan menurut saya masih segitu aja. And thanks for watching and have a nice day. Mohon maaf kalau banyak kesalahan gitu, nobati ngomongnya. Ayo mah saran sih pengalaman gitu, saran saya gitu loh bray. Thanks for watching, have a nice day and bye.